Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seorang gadis berjalan menyusuri lobi hotel. Wajahnya nampak penuh keraguan. Ia terlihat bimbang ketika akan masuk ke dalam lift. Bagi gadis seperti Tika, datang ke tempat seperti ini sangat membuatnya tak nyaman. Saat sudah melangkah masuk ke dalam lift, Tika menatap pantulan dirinya. Gadis itu merasa begitu tidak percaya diri, apalagi saat ia melihat beberapa wanita cantik masuk dan bergabung bersamanya di lift. Ya ampun, aroma mereka sangat wangi. Sedangkan Tika, gadis itu tersenyum kecut. Tika bahkan bisa mengendus bau ampas kopi pada baju serta kulitnya yang coklat eksotis. Kulit pribumi, ya sawo yang masih belum matang, gak coklat-coklat banget. Tapi bila berdiri sejajar dengan gadis-gadis di sampingnya, jelas sekali aura dekil Tika. Tika bagai batu kerikil di antara hamparan Swarovski. Mencolok, ya sangat mencolok dan tidak indah. Melihat pemandangan yang sangat kontras itu, kakinya perlahan mundur teratur. Tika memilih berdiri menjaga jarak di pojokan, meratapi nasib dan memandang iri pada gadis-gadis cantik di depannya. Bila ia terlahir kaya, mungkin ia juga bisa memiliki wajah dan pakaian bagus seperti mereka. Tiba-tiba bibirnya melengkung, gadis itu tersenyum kecut. Namun lamunan Tika terpotong ketika beberapa wanita cantik bersamanya keluar satu persatu. Ia lantas melihat catatan yang ia bawa. Lantai yang sama, ia pun ikut keluar. Dengan merapikan baju yang ia kenakan agar tidak terlihat lusuh, Tika berjalan sesuai arahan kertas yang ia bawa. Beberapa saat lalu, seorang pengunjung kafe tidak sengaja meninggalkan dompet di tempatnya bekerja. Karena pemilik dompet adalah langganan setia yang sering datang ke kafe. Akhirnya atasan Tika meminta Tika menghubungi pemilik dompet tersebut. Setelah melihat kartu nama di dalam dompet, Tika langsung menelpon nomor tersebut. Dan sampailah ia kini menyusul Nyonya Mira di sebuah hotel bintang 5 di tengah kota. Tunggu sebentar. Seorang pria menghentikan langkah Tika. Gadis itu langsung menoleh. Pelayan dilarang masuk, sentak penjaga yang berdiri di depan pintu. Tapi saya mau bertemu Nyonya Mira. Beliau bilang saya disuruh menemuinya di sini, ucap Tika sembari menatap pria tegap berpakaian rapi di depannya. Perawakan atletis, mungkin seorang bodyguard, pikir Tika masih sambil menatap pada penampilan pria di depannya. Pria itu langsung mengamati Tika dari atas sampai bawah. Nyonya Mira, tanya pengawal bernama Chris tersebut. Tika mengangguk cepat. Tunggu. Chris langsung melambaikan tangan, memanggil teman yang lainnya, yang juga berdiri tidak jauh dari sana. Dua orang itu kemudian berbisik dan salah satunya langsung pergi. Tunggu sebentar, ucap pengawal Chris. Tika kembali hanya mengangguk. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Tika langsung mengalihkan pandangan. Matanya yang tadi kosong menatap lantai marmer, kini beralih kepada sosok wanita cantik yang menolak tua. Usianya sudah 50 tahun, tapi Nyonya Mira terlihat awet muda. Lihat pipinya, masih kencang, seperti agar-agar jeli, kenyal dan tidak kendur. Kerutan di mata juga hampir halus tidak terlihat. Entah ramuan apa yang dipakai Nyonya Mira untuk melawan usia. Kecantikan yang tidak memudar walau dimakan usia. Kalau tidak melihat dompet Nyonya Mira, mungkin ia akan menduga wanita itu masih berusia 30-an. Cantik seperti artis. Sangat awet muda sekali. Terima kasih sudah mau mengantar. Maaf merepotkan, ucap Nyonya Mira. Wanita yang menolak tua itu pun mengambil beberapa lembar uang kertas warna merah dari dalam dompetnya. Tika hanya tersenyum. Ia menepis uang dari Nyonya Mira. Tidak Nyonya, saya tidak bisa menerimanya. Karena dompet ini sudah saya berikan, saya akan pulang dulu. Tika langsung berbalik. Hei, panggil Nyonya yang tidak tahu siapa nama gadis yang mengantar dompet padanya. Yang ia tahu, Tika hanya seorang pelayan kafe di tempat langganannya. Tika berbalik sebentar, tersenyum pada Nyonya Mira, kemudian kembali meneruskan langkah kakinya.
Tunggu, kaki Tika langsung berhenti mendadak. Di sebuah aula yang luas, besar, dan mewah dengan hiasan bunga-bunga cantik di mana-mana, terlihat sepasang pengantin sedang berbincang pada para tamu undangan. Dewa adalah salah satu tamu undangan, bila yang lain sedang bersenda gurau dan bincang santai, lain dengan pria tampan namun memiliki tatapan dingin tersebut. Ia menatap tajam dan penuh benci pada mantan kekasihnya. Tanpa sengaja matanya menangkap pemandangan yang membuat ia muak dan marah. Ini adalah pesta pernikahan teman keduanya. Seperti reuni, mantan kekasih itu bertemu di tempat ini. Tidak jauh dari sana, gerombolan cewek-cewek elit berkelas sedang membicarakan keduanya. Telinga Dewa terasa gatal. Rumor mengatakan Luna sengaja memutuskan Dewa karena pria itu diragukan kejantanannya. Sungguh sial, Dewa tersenyum getir. Siapa yang meluncurkan gosip tidak berkelas tersebut? Menjijikkan. Dewa dibuat makin geram. Hati terlanjur panas, tanpa sengaja ia menoleh. Dilihatnya Nyonya Mira berjalan bersama gadis manis dan cantik. Dewa langsung menghampiri Nyonya Mira. Pria itu berbisik, kemudian meraih lengan gadis yang semula bersama Nyonya Mira. "Siapa namamu?" bisik Dewa. Ia mendekatkan wajahnya ke samping kepala Tika. Sekilas bukan seperti orang yang berbisik. Bila tidak jeli, mungkin orang lain akan salah paham. "Sartika Sarasvati," jawab Tika pelan. "Ikuti perintahku, hari ini kamu calon istriku," ucap Dewa. "Maksud Tuan?" Tika mengerutkan alis, namun kakinya tetap melangkah mengikuti pria yang menggandeng tangannya. Kapan lagi digandeng oleh pria tampan dan sepertinya tajir. Aura karismatik dan bau parfumnya mengatakan bahwa pria itu bukan orang dewasa. Tika malah menikmati momen itu. Kebetulan sebulan yang lalu ia baru putus dengan Romi. Alasannya simpel, Romi habis dipecat karena pria itu ketahuan nguntil di swalayan. Tidak mau hidup susah dalam jerat kemiskinan, apalagi Romi kalau pacaran gak modal. Sering minta paketan data pas awal bulan saat Tika gajian, kalau makan minta dibayarin. Kadang alasan dompet ketinggalan. Akhirnya Tika minta putus. Sudah susah, tidak mau makin susah. Dibilang matre juga tak apa. Tika hanya bosan hidup melarat. "Hei!" Tika langsung menoleh. Gadis itu malah asik melamun. "Ikuti saja kata-kataku. Lakukan sandiwara ini sebaik mungkin. Setelah itu, aku akan memberikan imbalan yang sepadan." Tika pun terdiam. Kepalanya langsung memikirkan imbalan. Kira-kira apa yang akan ia dapat? Uang sebesar 1 juta, 2 juta, apa 5 juta? Bibir Tika mengembang. Kebetulan ia ingin membeli motor. Kalau hanya berakting lalu dibayar, ia jadi bersemangat. Lumayan buat tambah DP motor, pikir gadis yang tidak terlahir kaya tersebut. "Siapa tadi namamu?" tanya Dewa sekali lagi. "Tika." Tika, nanti kalau ada yang mengajakmu berbicara, lebih baik jawab dengan senyum. Jangan katakan apapun." "Baik, Tuan." Dari jauh, Nyonya Mira memperhatikan keduanya. Wanita yang merupakan tante Dewa tersebut terus menatap keponakannya. Telinga Nyonya Mira juga terasa gatal saat para tamu undangan membicarakan hal negatif tentang Dewa. Tanpa sengaja Tika datang. Nyonya Mira dan Dewa pun melakukan sebuah konspirasi. Mantan kamu tuh." Roy tersenyum mengejek pada kekasihnya. Dua pasangan fenomenal, si seksi dan si pria perkasa. Atlet sepak bola yang digandrungi banyak kaum hawa. Dadanya ditumbuhi bulu-bulu halus dan terlihat kekar. Jas yang ia kenakan terlihat fresh body. Pokoknya cocok buat iklan produk susu pria. "Sial loh," rutuk Luna, mantan kekasih Dewa. Gadis itu langsung mencubit lengan Roy dengan manja. "Apa seleranya turun drastis? Lihat gadis itu." Batin Luna menatap Tika dari kejauhan. Gak level. Kulitnya saja terlihat tak seglowing kulitnya. Ia tersenyum tipis melihat sosok wanita di sisi Dewa. Tidak berkelas. "Ngapain lihat sampai mata mau keluar gitu? CLBK ya?" ledek Roy. Menanggapi ucapan Roy, bibir Luna langsung mengerucut.
Sementara itu, Dewa terus saja menghampiri dan menyapa kenalannya di sana. Ia sengaja membaur, ingin mengatakan pada semuanya bahwa gosip itu tidak benar. Ketika tiba di acara puncak, kedua pengantin sudah berganti pakaian yang cocok untuk dansa. Alunan musik mengiringi para tamu undangan yang ikut larut dalam pesta dansa tersebut. Tidak mau ketinggalan, Luna langsung menarik tangan Roy. Dua orang itu berdansa dengan sangat panas. Daripada dansa, Luna dan Roy malah terlihat seperti lagi pamer kemesraan di muka umum. Panas, Dewa tidak mau kalah. Bisa dansa, bisik Dewa di telinga Tika. Dansa. Tika mengulang kata dari pria di depannya. Kalau joget dangdutan, Tika bisa. Apalagi joget tok-tok. Dansa, gadis miskin seperti dia mana tahu cara dansa. Tika pun menggeleng pelan. Melihat hal itu, Dewa menghela nafas panjang. Sepertinya ia salah mencari partner. Oke, ikuti saja arahanku, serunya pada Tika. Tidak peduli bisa atau tidak, terlanjur panas karena melihat aksi Luna. Dengan nekat, Dewa menarik Tika ke lantai dansa.